Belakangan ini lagi rame yang namanya nasi gunting Lor Payo. Bukan nasi butir digunting, tapi makanan khas Singapura Lor Payo Caesar's Cut, yang di Indonesia jadi nasi gunting Lor Payo. Katanya sih, restoran ini menyediakan makanan dengan porsi yang besar, bumbu yang luber, harga terjangkau, dan enak. Tapi itu katanya doang. Daripada kita cuma dengerin kata orang, langsung aja deh, welcome back to JWS Bros, episode nasi gunting Lor Payo, cabang Gading Serpong. Udah lama banget nggak trip ke Singapura. Biasa kalau zaman dulu kayak ke Singapura at least tahun tuh bisa sekali atau 2 kali gitu. Namanya Singapura. Ini asli Singapura, asli Singapura. Bahkan waktu itu kita pernah review. Jadi di Singapura tuh ada namanya Caesar's Cut Curry, Caesar's Cut Curry Caesar's Cut Kari lah. Caesar's Cut Curry apa? Caesar's Cut Curry Kari yang ke Caesar's Cut Curry dekat Switch Road. itu di Beach Road. Beach Road yang ke. Iya di Beach Road. Gila, asal Wow, soalnya kayak kalau misalnya di Singapura landing tuh makan India dulu. Terus malamnya Switchun. betul. Kalau masih lapar bisa Caesar's Cut. Karena besoknya Caesar's Cut. Itu enak banget. Sesudah Caesar's Cut, Switchun lagi. Yoi. Enak banget ya, Pak. Gue bahkan masih inget rasanya kalau yang di Singapura itu kayak gimana. Sekarang kita bakal nyoba. Ini kayak apa ya? Remembering the days of Uncle. Yes. Katanya itu ada sedikit penyesuaian, ada twistnya sedikit, kayak dibawa ke Indonesia sedikit katanya. Dengan arah gue masih nggak tahu kenapa, karena gue belum coba makan yang mendalami tadi baru kayak ya udah sesuap doang. Buat Indonesia ya. Yes, langsung aja kita coba nasi gunting kari Lor Payo. Lu apa? Ter, kalau lu? Nah ini ada beberapa menu sebenarnya. Kalau misalnya di Singapura itu kayak lu nasi dikasih kari, ditambah lu bisa milih isinya tuh mau apa aja. Lu bisa kayak babi, sapi, ikan, apa dan sapinya ada banyak pilihan, babinya ada banyak pilihan, semuanya banyak pilihan kayak gitu. Nah kalau yang di sini ini tuh lumayan terbatas untuk saat ini, cuma ada sayur kuning kayak yang sedikit asam-asam kayak gitu. Kalau di sana juga ada by the way. Actualnya yang enak ya kalau di sana ya. Kalau di sana nggak asam sebenarnya. Kalau gue di sana cuma pesen daging doang, nggak pakai sayur. Gue masih inget banget kalau di sana yang enak tuh kolnya itu kayak ada dicampur sama kuah yang hitam ini, kayak kuah yang hitam kayak gini. Itu kol. Kalau di sini yang kuah hitamnya itu digabungin sama tahu sama tempe, kayak tahu tempe bacem gitu loh. Iya benar. Ya, kalau di sini. Nah terus sayurnya itu kalau di sini lebih ke sayur acar kuning gitu rasanya. Tadi kalau misalnya gua udah coba sedikit beda sama yang di sana lah. Jadi ini kayak udah kemis ke Indonesia kayak Melayu gitu. Oke. Tapi gue lebih setuju sih kalau misalkan nih dibatasi ya menurutnya. Karena kalau lu nggak dibatasi, ntar lu choice paralysis. Lu terlalu banyak pilihan dalam hidup. Lu nggak akan bisa milih. Men. Itu yang dirasakan anak muda zaman sekarang. Ketika mereka punya banyak pilihan, mereka nggak bisa memilih karena pilihannya terlalu banyak. Hashtag kata Excel. Jadi gue mari kita coba. Dibanding Singapura yang ini rapi banget. Kalau ini Singapura tuh kayak semuanya kayak tumpuk semua. Karinya beda jauh. Kalau yang di Singapura tuh karinya lebih ke gurih. Kalau ini karinya lebih ke kayak ada opor-opor tuh kayak. Iya benar. Iya, nasir. Bumbu gudeg tau gak? Kayak santan lebih berasa santannya. Santannya berasa kayak thick banget, bumbunya thick banget. Karinya justru kayak
layer keduanya gitu loh. Pernah makan ini nggak? McD yang pakai saus itu. Benar. Mirip banget kan? Bener. Ya, Mirip. ya, bener. McD yang apa sih? Bukan kari bahkan. Bukan. McD opor ya? Apa ya? Opor. Bukan. Bukan. Gulai. Iya. Gulai, betul. Jadi tekstur karinya tuh kayak gulai. Iya, bukan Kayak saus gulai, gitu tapi kayak lebih kayak opor. gulai, betul. Iya. Kalian tau lah, ada kayak keset-kesetnya gitu. Betul. Terus tadi pas sedikit diajak ngobrol katanya yang lebih favorit itu yang apa namanya? Katsu. Yang katsu daripada yang ayam kecap gini. Nah, gue juga ngerti kenapa yang katsu lebih bisa ngehits. Gara-gara itu lebih kompleks, lebih berlayer juga. Karena katsunya ini asin, sedangkan ininya tuh creamy banget, manis banget. Nah, kalau yang ayam kecap ini, ya ayam kecapnya itu manis, bumbunya udah manis, dagingnya manis juga meresap, which is good. Tapi kalau Dominan misalnya manis jadinya ya, cuman kalau dicampur lagi sama karinya manis, itu kayak manis, ketemu manis, creamy, lama-lama enak. Betul. Kayak gitu, ini aja gue selapan kayak ketiga, keempat, gue yakin ini udah kayak berarti ini tebal komposisinya lebih rapi gitu ya Ya, maksudnya. betul. Dan ini juga kenapa sayurnya itu nggak dibikin kayak yang di Singapura asin, dibikinnya asam. Jadi ini ada manisnya dari kuahnya, ngebalance betul. Dari si katsunya itu asin, dan kalau misalnya udah mulai agak enak karena ini tebal banget si karinya, kalian bisa tambahin si selip-selipin si acarnya kayak gitu. Acarnya ini main peran penting banget kalau misalnya lo nggak terlalu suka makanan yang lumayan tebal. Ini kayak ini ya. Apa sih yang kayak makanan Bali itu yang pakai kelapa-kelapa gitu? Es degan, tapi ya Kalau menurut gue ya, ini makanan yang serame ini dengan bumbu dan sayur dan sebagainya, warnanya tuh kayak, ini pokoknya flavorful banget kelihatannya. Jujur ini bukan yang flavorful banget justru. Dan itu rasanya bukan yang pekat, rasanya itu pekat banget. Rasanya itu masih kalem. Kalem ya? Iya. Itu supaya kalem-kalem sih. Gue suka yang kalem-kalem. tapi kalau udah di banget Kalau udah di iya, pokoknya kalau es itu biasanya kalau udah di terus udah gini dia makin seneng. apalagi kalau di sama di ini dia kenapa kita butuh pilihan itu tuh di filter gitu. Mari kita Supaya coba. sedikit. Mereka itu kasih bumbu manisnya ini itu nggak ngasal, sengaja kasih dikit-dikit biar pas dimakan tuh nggak selalu Rasanya sama. iya, jadi tiba-tiba ada yang nendang Bener. kayak beberapa suap tinggal ada yang nendang, beberapa suap ada manis yang nendang. Iya, karena itu lumayan ngebosenin papanya kalau buat kalau misalnya itu makan cuma nasi sama karinya doang dan ayamnya terus-terusan, jadi benar-benar harus butuh kick. Ya, betul, ini benar-benar si bumbu manisnya nih yang hitam-hitam ini cherry on top, Betul. cherry on top banget. Bumbu hitamnya ini cari on topnya, ini juga cari on topnya. Ya, kenapa ya makanan tuh kalau misalnya crispy terus dicampur sama basah tuh kayak enak banget gitu loh. Saucy, soalnya kompleks. Ada crispy-nya, ada Ada kriuk-kriuknya. crunchesnya tapi tapi dia saucy lah bahasanya. ya saucy. Rasanya gara-gara mirip gulai, gue jadi kepikiran makan padang. Kalau gue ini lebih ke nasi kandar gitu, Mas. Ini lebih pemanis cuy. Tapi jujur ya, tahu sih. Kalau misalkan ya, ini nggak pakai saraga dan nggak ada si kecap manis, bukan kecap manis sih maksudnya bumbu manisnya dia. Kita masak ayam rebus aja, terus pakai bumbu ini seperti padang. Gue nggak bakal bisa ngira. Iya. Berarti kalau lu kasih ke orang random ini ngiranya padang, ini gulai. Mungkin rasanya tuh ada diadaptasiin mungkin bumbu Indonesia kali ya. Betul. Kayak ini kita makan menu kari, feel-nya Singapura, tapi pas lu makan, ini makanan Indo. Otak lu udah masuk memorinya pasti udah ini makanan Indonesia. Dari rasanya unik banget gitu loh jadinya. Kayak Singapura / Indonesia gitu. Kayak lu makan makanan mahal, ini tradisional. Feel-nya kayak gitu lu makan ini. Tapi balik lagi, emang kita nggak boleh terlalu punya banyak pilihan dalam hidup ini, guys. Gue nggak nemu Singapurnya sih dari di sini. Gue ngeliatnya ini udah Indonesia aja. Tapi pertanyaannya, apakah ini enak? Harganya berapa? Gue kalau enak gue harus tahu harga dulu. Ini murah banget. Berapa? Gue 8 sampai 33. Ini enak. Ini enak banget. Ini murah nggak banget. make sense kalau gue Bang, udah make sense. Ini murah banget. Ya udah cukup ini. Makan bertiga, ditambah minum, itu cuman 100.000. Guys, gila. Ini worth it. Untuk kelasnya, ini di atas sih. Ya. Ini di atas. Kalau lu mau ngomongin kelas 28.000, ini ada di angka 8 kalau dari gua. Jarang-jarang sih gua ketemu makanan 28.000 sebanyak ini, se-flavorful ini, dan seberkarakter ini. Karena biasa kan makanan kalau berkarakternya kuat tuh dijual mahal tuh. Karena itu yang nggak bisa dikopi kan tuh. Sebenarnya makanan ini sederhana sih. Kayak nasi, katsu, pakai saus kari.
paling sama sayur-sayurnya kayak cocok aja gitu. Buat yang di luar Jakarta yang nggak kayak porasnya kayak gimana, McD gulai, ya udah itu. Tapi anak Jaksel kan sekarang udah mulai pada ke BSD nih ya kan, udah mulai empuk kan di Jaksel kan. Cobalah ke Goldfinch, dia ada di Goldfinch. Cobain langsung biar kalian bisa nilai langsung. Namanya nasi gunting kari. Luar payau. Nasinya digunting dulu, baru pakai kari. Nasinya digunting dulu, ayamnya, Nasi gunting kari. ayamnya digunting. Oh gitu kan nasi. Nasinya nggak Ayam digunting. gunting. Nasi lauk. Ayamnya kagak digunting. Karinya yang digunting. Alasan Kari. Jewes Bros, Gunting vakum deh kari. ini. Gunting kari. Makanya kalau main Bumble jangan kebanyakan swipe left. Lu terlalu banyak pilihan, gue. Lu bingung mau yang mana. Kita tuh harus disiplinkan diri kita dengan pilihan yang terlimitasi. Supaya Gue udah gak kuat. kalau upload vakum lagi aja 2 tahun. Aduh, salah ya beda. Ini episode terakhir. Terima kasih. See you next year. Gue sih, gue dulu ya. Gue nggak suka makanan creamy, mau pasta, mau ramen sekalipun. Kalau terlalu creamy, gue enek, nggak bisa gue habisin. Gua enak karena gue baru makan banyak di K3 episode sebelumnya. Kalau kalian belum nonton nih yang ini, itu tuh habis syuting itu kita tuh langsung kesini guys. Gue yang bakal carry the boat kalau kayak gini caranya. Axel nggak. Lu nggak lihat nih episode kemarin, lihat gue makan kayak apa? Who's gonna carry the boat? Masukin diri deng who's gonna carry the boat gitu. Who's Lu suka gak McD yang gulai? Biasa aja. Gara-gara terlalu creamy. Gua suka kalau lagi ada gue beli, tapi paling sekali. Lo mau makan nggak pakai sausnya? Kayak sausnya. Enak tau sebenarnya. Emang ada beberapa makanan yang bisa kita makan terus-terusan, ada beberapa makanan yang habis pakai buang. Overall, good food sih. Untuk orang yang suka makanan yang creamy. Buat makanan 20 ribuan dengan karage segede ini, dan porsi nasi segede ini, flavor sebanyak ini. Buat orang yang nyari gains, bulk? itu oke banget. Ayamnya enak by the way. Karinya buat gue terlalu overwhelming. Kalau katsunya menurut gue enak. Owner nasi gunting kari kalau ngeliat ini kita nggak habis, bukan karena makanan yang enak, tapi karena kita baru makan. Sorry banget, I cannot carry the boats and the loud. Lo yakin lo nanti nonton balik ini lo akan iseng tuh? Lo kayak email gue kok temen, ini perut gue udah kenceng banget tuh. Enggak. Lu harus kesampingkan perasaan lu. Lu harus kesampingkan, lu harus terminatormu. Cukup kalori, sekarang saatnya gue butuh gula. Who's gonna carry the gluten? Kira segitu aja sih sebenarnya. Udah cukup lengkap, menunya cukup simpel untuk dijelasin. Dan tempatnya kalian bisa cek di Goldfinch. Dia tuh ada di lantai 2. Di bawahnya ada restoran lain, tapi kalian masuk aja. Ruangnya cukup besar lu, kelihatan juga pasti. Ya atau cari aja di Google Maps. Betul. Kalau Google Maps kurang jelas, sekarang tuh TikTok udah bisa jadi Google yang baru. Jadi kalian search di TikTok. First kita beda dituntun oleh SEO YouTube, kira-kira kita mempromosikan TikTok. Kalian bisa cari di YouTube juga, karena YouTube. Buat menetralisir. Iya, YouTube bagus banget. Thank you. Tapi YouTube lebih jelas sih, penjelasan YouTube tuh lebih. Platform terbaik tuh YouTube. Coba kalian langsung tag Ririn Oskarin, tolong. At YouTube. AdSense bebas dinaikin. Ya udah, segitu aja episode kali ini. Semoga cukup informatif. Ya. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi tempat makanan yang pengen kita datangin lagi, tinggal tulis komen di bawah. Ke Singapura makan kari. So what's up guys? Upper cups. Bruh.